Indonesian people, our spirit for the World Cup still continues. Our spirit for the World Cup still continues. Our spirit for the World Cup still continues. I'm ready to give anything for Indonesia. I'm ready to give everything for Indonesia. I'm ready to give anything for Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. Jelang laga penting lawan Tiongkok 5 Juni nanti, Timnas kembali menjalani pemusatan latihan hari kedua di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Yang baru dipanggil oleh Patrick Kluivert ikut gabung TC di hari kedua. So we really have the time to train the exact things that we want to see back in the game. Senjata rahasia Timnas Indonesia. Sosok pemain naturalisasi misterius Grade A ikut TC di Bali. Bahagia saya bisa kembali bersama Timnas. Bahagia. Dan resmi jadi warga negara Indonesia. Ini termasuk satset ya. Wow. Umur masih 24 tahun, masih muda, potensial, terus juga main di klub Eagles, namanya di Liga Belanda ya. Oke, sekali lagi aku ucapin selamat datang. Kalau saya lihat squad Timnas sekarang, kita main home juga, kita harus ambil 3 poin lawan Cina, itu sangat penting. Kita harus menang di situ, kita kasih maksimal. Kita ketahui bahwa Timnas Indonesia mengirim 2 perwakilan. Yang kita fokuskan hari ini adalah TC Timnas di Bali. Bagaimana keseruan-keseruan TC Timnas di Bali, bagaimana respon pelatih ofisial ya, Patrick Kluivert. Ketika menghadapi China dan berlatih di Bali, ada keuntungan soal adaptasi dari pemain-pemain abroad yang harus berlatih di tepi pantai, suhunya panas. Cuacanya panas. Bagaimana? Pengalaman pertama saya untuk mengikuti training center Timnas, dan tentunya ini jadi pengalaman yang berharga bagi saya karena di sini banyak pemain yang dari Eropa juga, karena ini jadi pembelajaran yang penting dan bagus. Oke, dengan sahnya harusnya semua proses akan segera dikebut, harus segera didaftarkan ke FIFA. Yang penting menang. Top. Lawan Cina wajib menang. Dan apapun yang terjadi teman-teman, yang penting pertandingan melawan Cina nanti target kita adalah kemenangan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Patrick Kluivert. Apapun yang terjadi, mau main jelek, main bagus, ujung-ujungnya kita harus menang. Begitu kata Patrick Kluivert. Denpasar, 29 Mei 2025, jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menghadirkan kejutan besar di sesi pemusatan latihan, TC, yang digelar di Bali. Dari sekian nama yang dipanggil, satu sosok menjadi perbincangan hangat publik. Seorang pemain naturalisasi baru yang identitasnya masih dirahasiakan oleh PSSI. Disebut-sebut sebagai senjata rahasia, Shin Tae-yong. Pemain ini digambarkan sebagai figur berkelas dunia dengan label Grade A. Kehadiran pemain misterius ini langsung memicu gelombang spekulasi dan antusiasme di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Media sosial pun ramai dengan dugaan dan bocoran foto buram saat latihan tertutup di lapangan Gelora Samudra, Kuta. Dia belum bisa kami umumkan secara resmi karena proses administrasi akhir masih berjalan. Tapi bisa saya katakan, ini salah satu pemain terbaik yang pernah memperkuat Timnas Indonesia, ujar salah satu sumber internal PSSI kepada wartawan, Kamis pagi. Ciri-ciri sang misterius. Bermain di Liga Top Eropa? Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pemain tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan klub dari salah satu 5 Liga Top Eropa. Meski demikian, proses naturalisasi telah memasuki tahap akhir sejak 6 bulan lalu, dan pemanggilan ke TC ini menjadi bagian dari adaptasi awal dengan filosofi permainan Shin Tae-yong. Sumber lain menyebutkan bahwa sang pemain memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibu, yang berasal dari Jawa Tengah. Ia memiliki paspor Belanda dan pernah membela timnas Belanda kelompok umur, namun belum pernah bermain untuk tim senior. Dia punya postur tinggi, kuat, dan sangat visioner di lapangan. Coach Shin sangat menyukai gaya mainnya. Imbus sumber yang meminta namanya dirahasiakan. Disembunyikan dari media. Kenapa? PSSI tampaknya dengan sengaja menutup rapat informasi soal pemain ini, demi menghindari gangguan dari klub asal, atau spekulasi yang bisa mengganggu proses naturalisasi.
Apalagi, rival-rival di Asia Tenggara disebut sudah mulai menaruh perhatian serius terhadap perkembangan pesat timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Kami belajar dari pengalaman masa lalu. Untuk beberapa proses penting seperti ini, lebih baik kami pastikan semuanya selesai dulu, baru diumumkan secara resmi, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat ditanya usai rapat terbatas. Efek kejut jelang laga kunci. Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga krusial di babak ketiga kualifikasi, termasuk melawan Australia dan Irak. Kehadiran sosok baru ini diakini akan memperkuat lini tengah atau pertahanan, 2 sektor yang menjadi perhatian utama pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sendiri belum memberi komentar resmi mengenai pemain misterius ini, namun dalam sesi latihan tertutup, ia tampak memberikan perhatian khusus dan berdiskusi intens dengan sang pemain. Reaksi netizen, jangan PHP lagi. Sontak, jagat media sosial diwarnai beragam reaksi dari para supporter. Banyak yang menaruh harapan tinggi, namun tak sedikit pula yang meminta agar PSSI tidak mengumbar janji manis tanpa realisasi. Semoga bukan sekadar gimmick. Kalau benar pemain dari Liga Top Eropa dan bisa bantu tim, tentu kami sambut dengan bangga, tulis akun Garuda Pride di X. Tolong jangan PHP lagi, kami udah cukup kecewa dengan beberapa naturalisasi yang gagal perform. Tapi kalau ini beneran grade A, wow, ujar pengguna bola Indonesia. Siapa dia sebenarnya? Hingga kini, nama-nama yang mencuat sebagai kandidat paling kuat antara lain Kevin Dix, Fiorentina Copenhagen, keturunan Indonesia dari Belanda. Maes Hilgers, Twente, sudah lama diincar PSSI. Jasper ter Heide, Belanda, pernah disebut sebagai prospek. Namun belum ada konfirmasi resmi apakah salah satu dari mereka adalah sosok misterius yang dimaksud. Timnas Indonesia kini berada dalam fase paling menjanjikan dalam 1 dekade terakhir. Dengan sokongan pemain muda, strategi modern, dan atmosfer positif, Garuda semakin disegani di Asia. Namun dengan datangnya pemain grade A ini, muncul pula ekspektasi yang lebih besar. Shin Tae-yong tampaknya menyadari betul pentingnya momentum. Dan jika benar pemain ini sesuai dengan reputasi yang dibawa, timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga kancah global. Kami sedang membangun tim yang bisa menantang siapapun. Dan kalian akan lihat sendiri, kejutan itu akan datang tepat waktu, ujar seorang ofisial tim.